Dari itu 3 amalan inti sampai akhir Ramadan, jadikan sebagai amalan utama penutup Ramadan yang baik. Salat, interaksi dengan Al-Quran, sedekah. Tidaklah para ulama mencontoh Nabi SAW kecuali menghidupkan 3 amalan ini dan dipertahankan sampai ujungnya. Salat, hidupkan salat, terutama di malam harinya. Tambah oleh kita, tambah lagi sampai merasakan kenikmatan salat. Bukan merasakan capeknya. Bukan perkara berapa banyak bilangan tarawihnya. Apakah 11 atau 23 atau lebih daripada itu. Bukan itu yang paling penting. Berapa banyak kenikmatannya yang merubah diri kita dekat dengan Allah. Itulah sebabnya disebut dengan tarawih. Jamak dari tarwihah, yang membuat hati kita tenang, roh kita tenang. Amalan yang membuat roh damai, tenang, tersambung dengan pemiliknya yaitu Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh kita terkoneksi dengan Allah, tenang, makin enak ibadah. Itu tarwihah, jamaknya tarawih. Maka dalam tarawih kita berlatih supaya merasakan kenikmatan sholat. Setelah merasa nikmat, tidak perlu disuruh, enak sendiri. Itu kuncinya. Maka latih tarawih, latih rawatib, latih duha, latih tingkatkan sholat sampai merasakan kenikmatan sholat dan merasakan falah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Itu kuncinya. Ramadan latihan. Saat suasananya diciptakan sedemikian nyaman untuk ibadah. Selesai Ramadan tidak mudah menemukan momen itu. Al-Quran. Para ulama-ulama kita, bahkan dari salaf sampai khalaf kekinian, yang mengikuti manhaj Nabi, menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Kajian-kajian ditinggalkan, disibukkan dengan Al-Quran. Al-Imam Zuhri, Sufyan As-Sawri, Al-Imam Malik meninggalkan kajian-kajiannya, hadis ditinggalkan, ibadah lain difokuskan kepada Al-Quran. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sehari khatam Al-Quran. Sufyan As-Sawri, Imam Az-Zuhri, Imam Malik, imam-imam lain, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sehari 2 kali khatam Al-Quran. 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 hari, ada yang khatam 5 hari, ada yang khatam 7 hari. Dan rata-rata mereka membawa Quran dalam sholat dan di luar sholatnya. Intinya bukan berapa banyak khatamnya, intinya bagaimana menikmati Al-Quran sebagai hidangan dalam berkehidupan. Dan kunci Quran itu yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Sedekah. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang paling lembut, paling baik, suka berbagi. Dan kalau Ramadan tiba, berbaginya lebih lagi, kelembutannya tinggi sampai-sampai mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Berlatih berbagi, berjuang. Ramadan berlatih. I'tikaf, dapat bagian berbagi dengan kawan. Punya harta lebih kita berbagi. Dilatih selama Ramadan supaya selesai Ramadan kebiasaan berbagi itu tampak dalam diri kita. Berbagi suka, berbagi cerita, berbagi kebaikan, itu inti yang menjadikan kita menjadi manusia baik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.